Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kita bisa ketemu lagi di materi pengantar akuntansi 2. Untuk hari ini kita masuk materi akuntansi untuk aset tetap. Oke, yang akan kita bahas di hari ini terkait dengan aset tetap. Pertama dari definisi aset tetap. Aset tetap itu merupakan suatu sumber daya. Sumber daya yang mempunyai 4 karakteristik. 4 karakteristik dari aset tetap itu apa? Pertama, dari aset tetap itu berwujud. Atau aset tetap itu mempunyai wujud. Jadi, suatu dikatakan itu merupakan suatu aset itu jika mempunyai wujud, mempunyai bentuk atau ukuran tertentu. Dan selanjutnya, yang kedua, itu dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Yang ketiga, mempunyai masa manfaat. Biasanya masa manfaat dari aset tetap itu lebih panjang, rentang antara 1 tahun ke atas. Kalau misalkan aset itu kurang dari 1 tahun, maka biasa dikategorikan dengan aset lancar. Yang keempat, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Jadi dari 4 karakteristik ini membedakan antara aset tetap dengan aset lancar. Jadi untuk aset tetap itu biasanya mempunyai masa pemakaian yang lama dan juga bisa memberikan manfaat pada perusahaan selama bertahun-tahun. Untuk manfaat aset tetap tadi itu semakin lama akan semakin menurun. Misalkan contohnya kategori aset tetap itu ada mobil. Mobil semakin lama kan semakin lama mobil itu dipakai, maka manfaatnya juga akan semakin menurun. Mobil itu akan sering diservis, mobil itu akan akan mogok, dan juga dari mobil tadi juga mempunyai batasan pemakaian, tidak bisa selamanya mobil itu dipakai. Jadi dari manfaat yang diberikan suatu aset tetap itu semakin lama akan semakin menurun, kecuali apa? Kecuali misalkan tanah. Tanah itu termasuk dalam kategori aset tetap, tetapi manfaat dari tanah tadi itu semakin lama juga sama manfaatnya, malah justru harga dari tanah tadi semakin lama akan semakin mahal. Jadi itu karakteristik dari aset tetap. Sekarang pertanyaan saya, apakah sama karakteristik atau apakah sama antara aset tetap dengan dari barang dagangan? Apa yang membedakan antara karakteristik aset tetap dan barang dagangan? Itu yang membedakan yaitu untuk aset tetap itu dimiliki oleh suatu perusahaan itu untuk digunakan, untuk dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan untuk barang dagangan itu dimiliki oleh perusahaan itu digunakan untuk apa? Untuk dijual kembali. Jadi perusahaan itu memiliki barang dagangan itu fungsinya untuk dijual, bukan untuk digunakan. Misalkan apa? Misalkan ada komputer, sama-sama komputer. Komputer jika dimiliki oleh perusahaan dagang, komputer itu perusahaan dagang misalkan dia merupakan toko komputer. Nah, maka dia memiliki komputer itu difungsikan untuk apa? Dia merupakan persediaan dari toko komputer tadi. Ada laptop, ada komputer, itu merupakan persediaan dari sebuah toko komputer. Tetapi kalau dalam suatu kantor ada komputer atau ada laptop, itu merupakan jenis aset tetap yang dimiliki oleh kantor tersebut. Jadi dari contoh komputer atau laptop tadi, kalau itu masuk dalam toko peralatan kantor, maka itu masuk kategori barang dagangan. Tetapi kalau laptop dan komputer itu masuk dalam suatu perusahaan,
maka itu masuk kategori aset tetap. Kenapa? Kalau dalam toko komputer, toko peralatan kantor misalkan, komputer, laptop itu kan difungsikan untuk dijual kembali. Tetapi kalau dalam perusahaan, komputer, laptop fungsinya untuk apa? Gunakan untuk operasional perusahaan, digunakan untuk tenaga administrasi, digunakan untuk tenaga di perusahaan tersebut untuk mendukung jalannya perusahaan tersebut. Jadi masuk dalam kategori aset tetap. Selain itu, aset tetap itu juga berbeda dari investasi jangka panjang. Walaupun dari periode akuntansinya itu mempunyai periode lebih dari 1 tahun. Kenapa? Kalau investasi itu tidak digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Contohnya apa? Contohnya misalkan tanah. Tanah yang dibeli oleh suatu entitas, tanah itu difungsikan untuk ekspansi usaha. Ekspansi usaha. Perusahaan itu mempunyai usaha dealer di Ponorogo Utara misalkan. Untuk selanjutnya membeli tanah di Ponorogo Selatan. Untuk apa? Untuk pengembangan dealernya tadi, pengembangan showroom mobilnya misalkan. Maka itu masuk kategori investasi jangka panjang. Tetapi kalau sama-sama tanah, awalnya perusahaan itu hanya menyewa untuk tanah dan bangunan untuk operasional perusahaan. Tetapi untuk saat ini perusahaan sudah mulai untuk membeli tanah dan juga membangun gedung yang digunakan untuk kegiatan usahanya. Maka itu digunakan untuk tempat operasional perusahaan utama. Maka itu masuk dalam kategori apa? Kategorinya yaitu masuk kategori aset tetap. Jadi untuk pembahasannya pertama yang membedakan antara karakteristik aset tetap itu seperti apa? Perbedaan antara aset tetap dengan barang dagangan itu bagaimana? Dan juga perbedaan antara aset tetap dan investasi jangka panjang sudah. Untuk selanjutnya, kita masuk ke materi penggolongan aset tetap. Jadi, untuk aset tetap itu biasanya digolongkan menjadi 4 kelompok. Yaitu pertama, ada tanah. Ini poinnya pertama, tanah. Tanah itu apa? Tanah itu meliputi tempat berdirinya fasilitas perusahaan. Atau tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya ada gedung, ada bangunan, perusahaan maupun fasilitas perusahaan lainnya. Maka itu masuk dalam kategori aset tetap. Jadi, tanah itu dimiliki oleh suatu entitas yang mendukung kegiatan usaha entitas tersebut. Yang kedua, ada perbaikan tanah. Contohnya apa? Ada tanah untuk bangunan di perusahaan tersebut. Terus sampingnya dari bangunan tadi, ada yang perlu diperbaiki jalanannya misalkan. Jalanannya masih belum ada cor bloknya misalkan, maka dibangun di aspal misalkan. Terus ada dikasih tempat parkir, ada pagarnya, dan juga ada saluran air misalkan. Maka itu masuk ke perbaikan tanah. Dan dengan adanya perbaikan tanah tadi, maka menambah harga jual tanah. Maka itu masuk ke kategori menambah nilai dari tanah. Maka itu masuk ke penggolongan aset tetap, perbaikan tanah. Selanjutnya dari tanah yang dimiliki oleh entitas tadi, sudah diperbaiki, sudah bagus, sudah dikasih pagar, tempat parkirnya juga luas. Selanjutnya untuk tanahnya tadi sudah menggunakan cor blok bagus misalkan. Selanjutnya didirikan bangunan gedung. Maka gedung yang digunakan itu digunakan sebagai alat untuk bangunan kantor misalkan, untuk toko, untuk pabrik, untuk gudang dan lain sebagainya. Maka itu masuk kategori ke aset tetap. Untuk selanjutnya di dalam gedung itu ada berbagai macam peralatan. Peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Misalkan ada peralatan pabrik, mesin, kendaraan maupun mebel. Maka itu juga masuk ke kategori aset tetap. Jadi dari definisi
perbedaan antara aset tetap dengan barang dagangan maupun perbedaan aset tetap dengan investasi dan juga penggolongan aset tetap sudah. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan bagaimana untuk penentuan harga perolehan aset tetap. Yang disebut dengan harga perolehan, yang disebut dengan biaya perolehan itu apa sih? Jadi, semua pengeluaran yang diperlukan, yang digunakan untuk mendapatkan aset. Ya, pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan aset dan juga pengeluaran lain hingga aset itu siap untuk digunakan. Maka itu disebut dengan biaya perolehan atau harga perolehan. Contohnya misalkan, harga beli mesin. Jadi, perusahaan A membeli 1 unit mesin produksi. Nah, yang termasuk ke biaya perolehannya apa? Apakah harga belinya saja? Tidak. Yang masuk ke biaya perolehan itu meliputi ada biaya angkut, ada biaya pemasangan mesin, ada bagian lain dari biaya perolehan mesin. Misalkan ada biaya pemasangannya udah, biaya angkut udah, atau mungkin ada biaya tenaga kerja yang mengalihkan atau yang membawa mesin itu dari tempat pembeliannya ke tempat yang untuk tempat yang menjual, dari tempat jual ke tempat yang membeli mesin tersebut. Jadi, semua pengeluaran yang digunakan untuk mendukung atau sarana agar mesin itu siap untuk digunakan, itu masuk ke biaya perolehan, ditambahkan ke kategori ke biaya perolehan. Jadi, biaya pengeluaran lain yang tidak diperlukan atau yang tidak mendukung dari harga perolehan tadi, itu masuk dalam kategori biaya ataupun kerugian. Jadi bukan masuk ke harga perolehannya. Jadi yang masuk dalam biaya perolehan atau harga perolehan di sini, itu pengukurannya berdasarkan kas yang dibayarkan pada suatu transaksi secara tunai. Berapa sebenarnya jumlah kas yang dikeluarkan untuk bisa memiliki mesin tersebut? Dari harga mesinnya, ada biaya angkut, ada biaya cukai, ada biaya pemasangan, ada biaya untuk perakitan, dan lain sebagainya. Maka itu masuk ke kas yang harus dibayarkan untuk perolehan aset tersebut. Jadi, sebagai contoh di sini, untuk perolehan aset tetap tadi, pertama misalkan tanah. Jadi, yang masuk ke harga perolehan tanah, pertama apa? Oh, ada harga beli tanah, harga beli tunai tanahnya itu berapa? Tanah awalnya yang memiliki Mr. Abu, kemudian dimiliki yang membeli itu Mr. Bakar misalkan. Maka biaya balik nama dari pemilik pertama ke pemilik selanjutnya, itu masuk ke biaya atau harga perolehan dari tanah. Terus untuk bisa memiliki tanah tadi, untuk bisa membeli, maka perlu ada perantara, makelarnya. Maka kita sebagai ucapan terima kasih karena sudah ada lantarannya. Kenapa? Bagaimana tanah itu bisa saya beli dengan harga murah misalkan. Maka dibayarlah komisi perantara. Dan juga ada pajak ataupun pungutan yang lain yang harus dibayar oleh pembeli. Maka itu masuk ke kategori harga perolehan tanah. Harga perolehan tanah. Oke, jadi semua kas yang dikeluarkan oleh suatu entitas agar memiliki suatu aset tersebut, maka itu masuk ke harga perolehannya. Sebagai contoh misalkan di sini. Misalkan dalam suatu perusahaan itu mempunyai sebidang tanah, harga tunainya berapa? 100 juta. Kemudian di atas tanah tadi ada gedung tua yang harus dibongkar dengan biaya bersih sebesar 6 juta. Berarti ini masuk ke biaya pembongkaran. Maka pengeluaran lain terdiri dari biaya balik nama 1 juta dan juga komisi perantara 8 juta. Maka sebenarnya biaya perolehan tanahnya itu berapa? Biaya perolehan tanahnya ya terdiri dari berapa harga beli tanahnya? Oh, 1 juta.
Ditambah ada biaya pembongkaran gudang 6 juta. Ditambah ada biaya balik nama 1 juta. Ditambah ada komisi perantara 8 juta. Jadi yang masuk biaya perolehan tanahnya sebesar berapa? 115 juta. Jadi untuk transaksi ini, untuk jurnalnya bagaimana? Ya, kita tinggal membuat jurnal aja sesuai dengan berapa sebenarnya kas yang dikeluarkan nih. Kas yang dikeluarkan sebesar 115 juta. Jadi besarnya kas yang dikeluarkan untuk bisa memperoleh tanah itu berapa? 115 juta. Maka masuk ke harga perolehan tanah tadi. Jadi tanah itu dimiliki oleh PT Tuan Bakar dengan harga 115 juta. Jadi ini merupakan jurnal untuk mencatat pembelian tanah di Jalan Sendowo, misalkan Yogyakarta. Jadi dengan adanya jurnal ini, kita bisa mengatakan bahwa suatu perusahaan itu mengkapitalisasi biaya perolehan tanah itu sebesar 115 juta. Apa sih yang disebut dengan kapitalisasi? Kapitalisasi itu merupakan akun aset yang posisinya di sebelah debit, berarti bertambah. Karena apa? Karena adanya pembelian aset tersebut. Disebut dengan kapitalisasi. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pembahasan perbaikan tanah. Jadi, tadi kan yang masuk kategori menambah nilai suatu aset, pertama ada tanah, pembelian tanahnya tadi. Yang kedua ada perbaikan tanah, ada gedung, maupun dengan pembelian peralatan. Jadi yang kedua yang disebut dengan perbaikan tanah itu apa? Ada tambahan struktural yang dilakukan atas tanah tersebut. Misalkan tanah itu masih tadi yang saya sampaikan, tanah itu masih bentuknya masih sangat-sangat gembur sekali. Jadi kalau misalkan dilewati akan belenyek misalkan kalau hujan. Dan juga untuk masuk itu tidak ada jalan masuk karena masih penuh dengan pepohonan. Dan juga tempat parkir kendaraannya nggak ada. Maka ada perbaikan tanah. Pertama misalkan dikasih dipleser tanahnya, terus dibuat saluran air biar tidak terjadi banjir, terus pohon-pohon yang tidak berfungsi ditebangi misalkan. Selanjutnya dibuat tempat parkir dan juga dibuat jalan masuk agar untuk keluar masuk dari tamu atau keluar masuk dari pegawai itu lebih gampang. Maka itu masuk ke biaya perbaikan tanah. Jadi biaya perolehan dan juga perbaikan tanah itu meliputi semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan sampai tanah itu benar-benar siap untuk digunakan. Jadi misalkan ada biaya perolehan tempat parkir, ada juga dibangun misalkan untuk biaya tadi yang saya sebutkan, misalkan ada pagar, ada jaluran air dan sebagainya. Itu menambah ke nilai tanah. Jadi nanti jurnalnya misalkan ada seperti itu, berapa sih sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan tanah? Ya udah, debit perbaikan tanah, kreditnya kas. Itu untuk mencatat perbaikan tanah atau untuk mencatat pembuatan pagar, pembuatan saluran air, dan juga pembuatan tempat parkir misalkan. Jurnalnya langsung perbaikan tanah pada kas. Selanjutnya yaitu gedung. Gedung itu apa sih? Gedung itu merupakan suatu fasilitas bangunan yang digunakan untuk operasional suatu perusahaan. Jadi semua pengeluaran yang berhubungan dengan pembelian, yang berhubungan dengan pembangunan gedung itu dibebankan pada akun gedung. Jadi misalkan gedung itu dimiliki melalui pembelian, maka biaya perolehannya ada harga beli, ada biaya notaris, ada biaya balik nama, ada komisi perantaranya. Itu masuk ke nilai gedung itu. Jadi tidak include ke tanahnya, tapi tidak tanah sendiri, gedung sendiri. Jadi semua pengeluaran untuk membuat gedung itu masuk ke akun gedung, nominalnya masuk ke akun gedung, bukan ke include ke tanah.
Jadi misalkan, jika suatu entitas itu membuat bangunan, dari bangunan itu membutuhkan fasilitas tertentu, misalkan ada bangunan untuk servis, dia merupakan usahanya, misalkan tugu motor, usahanya apa? Udah usahanya untuk servis motor, untuk servis kendaraan, cuci kendaraan, dan juga untuk display kendaraan, misalkan juga termasuk showroom. Maka itu akan membuat bangunan. Bangunan untuk apa? Oh, ada servis sendiri. Oh, tempat untuk cuci kendaraannya sendiri, tempat untuk display kendaraannya sendiri. Maka semua biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung tadi itu masuk ke nilai gedungnya. Jadi biaya perolehan gedung itu meliputi misalkan harga kontrak bangunannya, ada biaya perencanaannya, ada biaya untuk pembangunan, biaya arsitek, atau biaya untuk memperoleh izin mendirikan bangunan. Dan juga biaya dikeluarkan untuk mendirikan, untuk membangun semua fasilitas yang mendukung operasional perusahaan itu masuk ke nilai biaya perolehan dari gedung. Bagaimana kalau dari pembiayaan itu diperoleh dari pinjaman? Maka ada kayak namanya pinjaman kan pasti ada bunga, dikenai bunga. Ya bunga selama masa pinjaman tadi itu masuk atau menambah ke biaya perolehan dari gedung atau bangunan tadi. Yang selanjutnya yaitu ke peralatan. Yang disebut dengan peralatan itu apa? Peralatan meliputi semua peralatan yang digunakan dalam operasional perusahaan. Misalkan ada mesin pabrik, ada kendaraan, ada mebel, itu masuk ke nilai peralatan. Sedangkan untuk biaya perolehan peralatan, yang masuk ke biaya perolehan peralatan yang seperti apa? Ada misalkan harga beli tunai dari peralatan itu berapa? Bagaimana biaya angkut peralatan itu dari toko, dari biaya angkutnya dari tempat penjualan sampai ke kantornya sekarang, biaya angkutnya berapa? Misalkan ada asuransi, biaya asuransi yang dikeluarkan berapa? Biaya asuransi yang dibayarkan pembeli berapa? Itu masuk ke nilai peralatan. Jadi semua biaya yang digunakan atau yang dikeluarkan agar peralatan itu siap atau sampai di suatu tempat operasional perusahaan tadi, maka itu masuk ke nilai peralatannya. Jadi semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan itu masuk ke perolehan peralatan. Misalkan pembelian truk, oke, pembelian truk dengan harga 120 miliar, truknya 120 miliar. Kemudian dari pembelian truk itu dikenai PPN 10%, 12 juta. Ada lagi ada pengecatan dan merek, merek perusahaan Maju Berkah, ditulis di cat, terus ditulis Maju Berkah Jaya misalkan, 5 juta. Ada lagi biaya balik nama sebesar 12 juta. Jadi biaya perolehan truknya senilai 149 juta. Itu masuk ke biaya perolehan truk. Jadi dari pembelian truknya berapa? Berapa biaya dikeluarkan untuk pengecetan truk tadi? Biaya yang dikeluarkan untuk pajak pertambahan nilainya berapa? Dan juga berapa nilai yang harus dibayarkan untuk biaya balik nama. Itu masuk ke nilai peralatannya. Bagaimana jurnal yang dibuat? Sama seperti yang pertama tadi. Berapa nilai truknya? Truknya berarti diperoleh dari harga tunai truknya berapa. Selanjutnya untuk pajak kendaraannya berapa. Dan nilai truknya, harga tunai truknya berapa? 120 juta. Ditambah ada pengecatan dan merek 125 juta. Terus lagi ada yang namanya biaya balik nama truk, itu masuk ke nilai truknya, kreditnya yaitu kas. Oke, saya kira untuk bagaimana komponen yang masuk ke harga perolehan dari tanah, perbaikan tanah, gedung, dan peralatan sudah. Kalau misalkan ada pertanyaan dari pembahasan yang pertama ini,
bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu terkait dengan pembelian dengan menggunakan wesel berbunga. Oke, untuk pembahasan sampai dengan biaya perolehan dari masing-masing aset tetap, ini saya akhiri dulu. Nanti kita sambung lagi di pembahasan selanjutnya terkait dengan penentuan dari wesel berbunga. Terima kasih.